Ya. Mbak Janda segera dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya, satu-satu. Nur Aini, hadir Ibu. Alisa, hadir. Zulfani, hadir. Anggun, hadir. Wilda, hadir. Oke. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ada masuk semua. Sekarang di pembelajaran kali ini kita akan belajar materi apa? Materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan masuk ke sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel melalui pengamatan masalah kontekstual yang diberikan nanti. Yang kedua yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui berbagai metode berdasarkan masalah kontekstual yang diberikan. Jadi kita akan langsung praktek terkait suatu permasalahan sehari-hari buat mengaitkan di materi SPLDV tersebut. Di sini ada yang pernah membeli dua barang, tetapi penjualnya langsung bilang totalnya. Ada yang pernah? Pernah. Kayak Mbak Aini beli apa? Beli susu, beli roti, Bu. Nah, itu langsung dikasih totalnya ya, nggak tahu harga satuannya ya. Oke. Bagaimana cara mencari? Misal di sini Ibu akan membeli dua kopi dan satu bolu 35.000. Terus Mbak Ain membeli satu kopi dan satu bolu seharga 25.000. Nah, kemudian di SPLDV ini kita akan mencari tahu berapa harga satu kopi dan berapa harga satu bolu. Sebelum itu, Ibu akan membagikan ada media pembelajaran. Tetapi sebelum Ibu bagikan, Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, Ibu. Untuk satu kelompok bisa berkumpul dulu. Jadi satu gitu, melikat. Tuh ada ke belakang. Oke, di sini ada sayur wortel, terus tomat, brokoli sama terong. Nah, dalam satu kelompok nanti ada yang jadi pembeli A, pembeli B, pembeli C, dan juga ada yang jual. Siapa yang jual? Jadi jual. Oke, Mbak Aya sini. Untuk harganya, rahasianya yang tahu hanya Ibu sama kamu aja. Oke, teman-temannya jangan dikasih tahu ya. Tadi pembeli satu siapa? Anggun. Ada yang beli satu. Pembeli dua siapa? Zulfani. Pembeli tiga? Alisa. Berarti Mbak Wilda bertugas untuk mencatat hasil transaksinya, oke? Siap. Oke, Mbak Ain dulu. Tadi nggak bawa buku. Sebelum dimulai, sekarang kalian simak dulu penjelasan dari Ibu ya. Apa itu SPLDV? Ada yang tahu SPLDV itu apa? Iya. Nggak tahu. Apa? SPLDV itu apa? Sistem persamaan linear. Oke, betul. Terus ada lagi apa maksudnya SPLDV? Nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang dengarkan Ibu menjelaskan ya. Iya. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua persamaan matematika. Jadi dua persamaan itu ibarat pembeli A dan pembeli C barangnya nanti, oke? Kemudian setiap persamaan memiliki dua variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Lu tahu. Apa variabel? Itu huruf. Betul, variabel itu huruf atau perumpamaan seperti buah semangka. Kalian ibaratkan menjadi X. X itu berarti variabel. Ciri-cirinya SPLDV itu apa? Yang pertama yaitu dia menggunakan tanda sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena persamaan. Kalau
Jadi tidak boleh ada X kuadrat, itu tidak boleh. Hanya satu, X, Y, M, N, atau huruf apa itu terserah kalian. Kemudian punya tepat satu solusi untuk masing-masing variabel. Jadi setiap variabelnya itu hasilnya itu pasti satu, bukan yang lebih dari sama dengan 2, itu bukan kayak gitu. Jadi sama X sama dengan, bisa ya, X sama dengan 5, udah hasilnya berarti 5, itu tepat satu. Kemudian untuk bentuk umum SPLDV itu yang pertama, untuk persamaan satu, misalkan AX sama dengan BY sama dengan C, di mana A, B, dan C itu koefisien. Apa itu koefisien? Ada yang tahu? Angka, betul. Koefisien itu angka. Terus ketika X sama Y-nya itu variabel. Terus C-nya di sini itu konstanta atau dia angka juga, tapi hanya angka, nggak ada hurufnya. Ya, hanya angka saja kalau konstanta. Untuk untuk metode penyelesaiannya dalam SPLDV itu ada eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Untuk metode eliminasi yaitu kita akan menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel yang lain. Jadi di sini kita akan mengeliminasi atau dikurangi, simpelnya dikurangin untuk menemukan nilai variabel yang lain. Kalian mau mencari nilai variabel X berarti harus menghilangkan variabel Y. Kalau mau mencari nilai variabel Y berarti harus menghilangkan variabel X. Kalau untuk metode substitusi itu kita memasukkan nilai atau menggantikan nilai variabel yang sudah diketahui ke salah satu persamaan. Seperti pada metode eliminasi, misal kalian sudah menemukan nilai variabel X, ya kan? Nah, di metode substitusi ini untuk nilai variabel X kalian masukkan atau menggantikan nilai variabel X dengan nilai yang sudah kalian hitung tadi di metode eliminasi. Itu metode substitusi. Untuk prakteknya kalian bisa mulai itu pakai media pembelajarannya, dan ini juga ada LKM. Jadi setelah kalian belajar melalui media pembelajaran itu, nanti kalian lanjut mengerjakan LKM. Oke, pembeli satu tadi siapa? Saya. Oke, Mbak ini kan penjual di sini dong. Kita ke depan untuk yang mencatat. Jadi nanti ini ya, pembeli A sama dengan titik-titik, dia beli apa gitu ya. Terus sebelum kalian menuliskan di sini, itu di situ sayurnya ada apa aja? Ada wortel, terus apa lagi? Apa? Brokoli, kemudian tomat sama terong. Oke, sekarang kita sepakati wortel itu kalian mau mengubah menjadi variabel apa? W. Terus brokoli Y. Tomat terong Z. Bu, brokolinya ada yang X. Brokolinya apa? X. Namanya Y. Oh, ini ya. Oke. Nah, jadi biar nanti kalian nggak panjang-panjang harus 2 wortel gitu ya. Jadi wortel diibaratkan dengan W, brokoli X, dan tomat Y, terong Z. Bu, ini digambarkan kan ada 8. Jadi dia membeli terong 8. Tadi nggak bisa beli 1. Bisa, ada 1 di sini. Ada 1. Oh, ada ternyata. Ada, ini 1. Oh, ada banyak. Nah, ayo membeli satunya, beli dulu membeli 1. Saya membeli berapa?
tomat sebenarnya. Kan nanti Mbak Ainya cuma ngasih harga totalnya aja. Iya. Nggak ngasih tahu harga satuannya itu ya. Bentar, mau lihat-lihat dulu. Mau lihat berapa totalnya? Ini Bu, saya mau beli tomat sama wortel. Wortelnya 6, 8. Ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. Nah, totalnya 52.500. 52.500. Ini sama. Membeli 2 ya. Pembeli yang kedua yang membeli apa? Wortelnya ini ekspor dari luar negeri. Jadi tambah satu lagi. Nggak mau. Ya. Kok gak mau ini? Efisiensi. Mau yang warnanya merah. Ayo kita beli itu beli. Ini terang dulu. Ya. Sudah. Ini terang dulu. Saya mau terang dulu ya kak. Totalnya ini 5, 10. Terangnya 10. Terongnya Apa tomat maaf. Tomatnya 10. Wortelnya ini 7 sama 8. Udah 15. Kok 10? Ini 7. Oh iya maaf saya salah hitung. apa ibu penjual? Kira berarti masih di 14. seribunya. Iya ya. Saya hitung dulu ya kak. Iya 15. Apa ya? Wortel 15 sama 14. Hah? 66 Enam. kakak. Uang pas saya tidak pernah 66.000. Karena membeli 1 dan 2 itu udah beli semua ya, udah beli. Sekarang kalian sekelompok ini berdiskusi kecuali sama penjual karena penjualnya udah tahu harganya. Iya. Jadi ini berdiskusi untuk menemukan sebenarnya itu berapa sih harga tomat satunya itu berapa dan berapa sih harga wortel? Ayo, Iya. Boy. Iya, ikut. Kamu Iya, ikut. hitungnya nanti Belum, nanti, Oh. nanti yang pembeli C-nya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 15, 15 kali 8. Berarti 15. Sudah terus 66 kali. Iya, betul betul. 6 kali 8 berapa kawan? 6 kali 8 8. kali 8. 48 52. Sudah ketemu harganya? Sudah. Kalau sudah, sekarang pembeli C merencanakan mau beli berapa? Mau beli tomat berapa? Terus wortelnya berapa? Gak boleh bilang. Gak boleh, masih dalam ini dulu. Apa tomat sama wortel dulu? Ayo beli berapa? Mau beli berapa? Kamu masih di sini ngecek kira-kira bener nggak ya nanti gitu. Mau beli berapa dulu? Mau beli tomat berapa? Wortel berapa? 20. Kita mau kondoran. 20 apa? Ayo pembeli C-nya. 15 tomatnya. 15 tomatnya. Berarti tomat apa? Y. Wortelnya. Y, oh ya, wortelnya berapa? 50. Kebanyakan. 20. Ya dah 20. Oke, 20 ya. Coba dari harga yang kalian sudah tahu tadi, ini dihitung. Kira-kira berapa hasilnya? Nanti pembeli C beli sesuai nggak sama hitungannya ini? Totalnya. Ya, pokoknya sisa satu deh kami. Nih dikembalikan. Iya, ini. Tomatnya sisa 1, wortelnya sisa 2. Ini wortelnya juga. 60.000 sih, ditambah 15 Y.
Iya. Dua puluh dua 500. Kakak. Totalnya 20. Wow, totalnya 25. 13, 14, 15, 16, 17, 20 ya Ibu? Iya kan? Iya, iya, 20 kakak. Awas terbang motornya. Oke, teman-temannya berapa temannya? Temannya 15. Temannya 15 kakak. Tomatnya 15. Oke. Kakak, saya hitung dulu ya kakak. 20 kali 3 tambah 82.500 kakak. Jadi hasil transaksi barusan dari ini membeli C apakah sama hasilnya dari dengan yang kalian hitung sama dari penjualnya? Sama. Berarti sudah ketemu ya berapa harga wortelnya? 3.000. 3.000. Harga tomatnya? 1.500. Oke, ketika kalian sudah mengerti ya cara bagaimana substitusi, bagaimana eliminasi, Ya, sudah. Ibu. Sekarang dilanjutkan untuk mengerjakan LKM. Ya, Ibu. Terus nama dulu. Nih. Yang Oh, ini wortel, ini sayur. Apa sih buah? apa ini? Lari. Misalkan taman. Ini apa ini? Pembeli baju sama sepatu. Berapa hitungannya? Halaman sebelah, halaman 1 Untuk angkanya apa sudah? Sudah. Oke, ada satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana pengerjaannya. Satu kelompok atau perempuan? Satu kelompok maju ke Oh, depan. satu kelompok. Iya, semua. Ayo. Ayo. Yeay, aku tidak sendirian. Bu boleh sambil jaketan. Boleh nggak apa-apa sakit ya Mbak? Habis ini pulang ya. Yeay. Bentar, ketinggalan. Bentar, Ibu, rekannya ketinggalan. Ya, siapa yang buka? Aku tenang, aku tenang. Ayo. Ini kelompok berapa sama satu ya? Ya, Ibu. Ada 5 orang. Mbak Zulfa nih berkontribusi mengerjakan apa? Yang bagian itu kegiatan satunya. Terus Mbak Arisa Sama Ibu. mengerjakan kegiatan satu bareng Mbak Zulfa. Ya. Berarti udah? Saya mau cari kegiatan dua Ya, bersama ya, oke. Mbak Anggun? Saya kegiatan satu, Ibu. Oh, kegiatan satu Mbak. Iya, oke. Sekarang coba dijelaskan untuk yang kegiatan satu bagaimana? Dibaca, Ibu. Iya. Ditulis. Dibaca aja. Oh, iya. Oke, pada kegiatan satu, Andi membeli 2 baju dan sepasang sepatu dengan harga 475.000. Sedangkan Wawan membeli 3 baju dan 2 pasang sepatu di toko yang sama dengan harga 820.000. Berapa harga 4 baju dan 3 pasang sepatu? Nah, pertama itu kita misalkan harga bajunya itu X. Nah, harga sepatunya itu Y. Oke. Dari soal yang disebutkan tadi kan dapat dibentuk model matematika. Modelnya dari harga 2 baju dan sepasang sepatu. Stop. Berarti Mbak Arisa coba persamaannya. Persamaannya. Dari soal di atas itu dapat dibentuk model matematika sebagai berikut. Harga 2 baju dan sepasang sepatu itu harganya 475.000, sehingga 2X ditambah Y sama dengan 475.000. Oke. Untuk harga 3 baju dan 2 pasang sepatu itu 820, sehingga 3X ditambah 2Y sama dengan 820.000. Terus Udah. Lanjut caranya metode apa? Mbak Zulfani. ini pakai
koefisiennya itu tidak ada yang sama, jadi tidak bisa langsung dieliminasi. Jadi dikalikan dulu, jadi disamakan dulu mau eliminasi yang mana. Karena kan persamaan pertamanya itu 2x ditambah y dan persamaan 2-nya itu 3x ditambah 2y. Nah ini kita itu Persamaan 1 dikalikan berapa? dikalikan 2 karena yang mau kita eliminasi itu y-nya terlebih dahulu. Jadi persamaan 1 dikalikan 2 dan persamaan 2 dikalikan 1. Kemudian hasil akhirnya berapa? Ketemu X-nya sama dengan 130. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya, lalu ketemu ke dalam persamaan yang mana? ke persamaan yang 1 apa 2? 1. Karena cuma kan kita nyari yang y, karena yang persamaan 2 kan 2y, jadi lebih Gampang yang persamaan 1 ya. Oke. Jadi ketemu y-nya itu 215. Nah, Kemudian yang ditanya apa? jika harga 4 baju dan 3 pasang sepatu itu ketemunya 1.165.000. Jadi harga bajunya berapa? Harga bajunya 130.000 dan harga sepatunya 215.000. Oke, betul. Selanjutnya angkanya kegiatan 2. Ayo siapa? Saya Ibu. Ayo. Baca soal Bu. Ya. Saat kegiatan 2, Maya berjalan mengelilingi taman 1 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dekat sekolahnya dalam 10 menit dengan kecepatan yang sama. Maya juga mampu berjalan mengelilingi taman 3 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dekat sekolahnya dalam waktu 22 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Maya untuk mengelilingi taman 1 kali? Yang pertama, diapakan dulu Mbak Ais? Misalkan dulu, Dimisalkan dulu. bajunya itu dimisalkan sebagai X, lapangannya dimisalkan sebagai Y. Kemudian setelah dimisalkan, Kemudian dibentuk model matematika. Itu persamaan satunya. X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke, persamaan 2. 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Kemudian Kemudian kita mengeliminasi variabel Y. oke, mengeliminasi variabel Y. Sehingga didapatkan negatif 2X sama dengan negatif 12. Sehingga X-nya didapat 6 Ibu. Oke, lanjut Mbak Wilda yang substitusi. Kemudian gimana? Kemudian mencari nilai y, Bu. Mencari nilai y caranya disubstitusikan nilai x yang sudah ketemu tadi. Ke dalam persamaan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ke dalam persamaan yang pertama x tambah 2y sama dengan 10. Oke, kemudian Jadinya kan x-nya sama dengan 6. Persamaannya jadinya 6 ditambah 2y sama dengan 10. Terus dihitung menghasilkan y sama dengan 2. oke. Yang ditanya apa di situ? Waktu yang dibutuhkan Maya untuk mengelilingi taman 1 kali. Berarti berapa? Karena yang ditanyain mengelilingi taman 1 kali, berarti itu yang ditanyakan yang x. Oke. X tadi itu kan 6, berarti waktu yang dibutuhkan itu 6. Oke, bagus. Bisa tulis lagi. Oke, dari yang hasil pengerjaan LKM yang sudah kalian presentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa SPRDV itu digunakan untuk mencari nilai satu variabel dan variabel yang lain. Dan hasilnya itu tepat 1 atau pasti 1.
3 menit pekerjaan masing-masing. Dari mulai selesai. Oke. Terima kasih untuk